Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan. Baik anak-anak, sebelum kita laksanakan kegiatan pembelajaran, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, meyakini hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menunjukkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Selanjutnya, memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Selanjutnya, mencontoh perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab sebagai implementasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, dan sejak kecil beliau sudah menunjukkan sikap percaya diri. Meskipun beliau yatim piatu sejak lahir karena ayahnya meninggal sebelum beliau lahir, dan ibunya meninggal ketika beliau masih sangat kecil. Beliau tidak pernah merasa rendah diri. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib yang sangat menyayanginya. Sejak kecil, beliau selalu membantu kakeknya dalam berbagai pekerjaan. Misalnya, ketika Abdul Muttalib mengurus sumur Zam-Zam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat ikut membantu. Meskipun pekerjaan itu berat, beliau selalu melakukannya dengan percaya diri dan penuh tanggung jawab. Kejujuran dan ketulusan hatinya membuat semua orang di Mekah menyukainya. Bahkan beliau dijuluki Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
berumur 40 tahun, beliau sering pergi ke Gua Hira di Gunung Jabal Nur. Di sana beliau beribadah dan merenung tentang keadaan masyarakat Mekah yang banyak berbuat kejahatan dan menyembah berhala. Pada suatu malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada beliau dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW merasa takut dan bingung karena ini adalah pengalaman yang luar biasa dan menakutkan. Namun, dengan kepercayaan diri dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menerima tugas besar ini. Bayangkan anak-anak, betapa beraninya Nabi Muhammad SAW untuk menerima tanggung jawab yang sangat besar ini dan menyampaikan pesan Allah kepada seluruh umat manusia. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah. Beliau tetap berdakwah dengan penuh percaya diri dan kesabaran, karena beliau tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan keteguhan hati beliau akhirnya membuahkan hasil. Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai menerima Islam dan menjadi pengikut beliau. Mereka melihat kejujuran, kebaikan, dan kebenaran dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bahwa percaya diri sangat penting. Percaya diri berarti yakin dengan kemampuan diri sendiri dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa dengan percaya diri kita bisa menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Di samping itu, kita juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk hidup mandiri. Sejak kecil, beliau hidup mandiri. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hidup bergantung kepada manusia, akan tetapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Terkait dengan sikap percaya diri dan mandiri ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihatnya kepada kita umatnya tentang rasa percaya diri. Diriwayatkan pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
janganlah kalian menghinakan diri kalian sendiri. Para sahabat bertanya dengan rasa heran, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menjadikan diri kami sendiri hina?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seseorang mengetahui bahwa ada sebuah perintah Allah yang wajib dia sampaikan kepada orang banyak, namun dia tidak menyampaikannya. Terhadap orang yang seperti ini, pada hari kiamat kelak, Allah akan bertanya, apa yang telah menyebabkanmu tidak menyampaikan hal ini dan hal itu?" Maka ia menjawab, "Rasa takut terhadap manusia." Allah kemudian berfirman, "Kepadakulah engkau lebih pantas untuk takut." Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anak, berdasarkan ayat dan hadis yang kita bacakan tadi, dapat kita ambil pelajaran bahwa kita senantiasa diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah kita jadikan pegangan dalam hidup kita, maka lenyaplah segala ketakutan dan kesedihan, sehingga kita dapat menjalankan hidup kita dengan penuh rasa percaya diri dan mandiri. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengikuti sifat-sifat dan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin.